Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati sementara, dan segala puji bagi Allah pula yang telah dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup yang lebih baik. Bapak Ibu jamaah Masjid Ngati Sutati yang dirahmati Allah, pada kesempatan kultum subuh hari ini saya akan menyampaikan kisah tentang Ashabul Aikah. Apa itu Ashabul Aikah? Ashabul artinya penduduk atau negeri atau bangsa atau pemilik. Al-Aikah artinya pohon. Jadi di negeri ini Bapak Ibu, penduduknya kebanyakan mayoritas semuanya menyembah pohon. Karena dinilai pohon ini sangat bermanfaat, banyak mendatangkan keuntungan. Awalnya mungkin biasa-biasa saja, nanam pohon dari kecil menjadi besar, lama-lama pohonnya menjadi rindang, bisa untuk berteduh, bisa untuk dijadikan rumah. Tapi lama-lama pula menjadi khawatir dan tergantung pada pohon ini. Sehingga mereka mulai menyembah pohon. Kalau nanti tidak ada pohon, kalau nanti pohonnya rusak, nanti datang musibah, sampai sebegitu. Nah, kaum yang seperti ini di zaman dulu, ini di zamannya Nabi Syuaib. Bapak Ibu, Nabi sinten? Nabi Syuaib. Kalau dalam silsilah 25 Nabi menempati urutan keberapa Bapak Ibu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot. Nah, terus ini bercabang, Ismail sama Syuaib. Cuma tempatnya beda, tapi permasalahan dan waktunya sama. Lah Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah untuk menyelesaikan, menangani kasus yang terjadi di Ashabul Aikah. Memang ayat ini settingannya adalah kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Allah sengaja perintahkan Nabi diambil dari kelompoknya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari saudaranya sendiri. Jadi misalnya di kampung sini, kampung bermasalah, Allah pilihkan nabinya dari kampung sini, bukan dari yang lain. Jadi beda dari nabi-nabi yang lain, diambilkan dari orang lain. Ini Syuaib dari kelompoknya sendiri. Harapannya karena wonge dhewe wis kenal apik dadi apik itu. Harapannya begitu. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Nah, ini yang dilakukan oleh penduduk Madian, kaumnya pada menyembah pohon namanya Aikah. Kesannya Bapak Ibu ini kisah masa lalu, tapi sebenarnya bermanfaat bagi kita hidup di zaman sekarang. Kita sering tidak sadar kadang menyembah pohon.
merasa berteduh, merasa nyaman, kemudian tempat teduhannya, nyamannya dijadikan Tuhan. Ketergantungan kita pada tempat berlindung namanya Tuhan atau berhala. Bentuknya tidak harus pohon, tapi sifatnya melindungi, berteduh, ngiyup, apapun bentuknya itu namanya pohon. Jadi dalam arti visual, dalam arti konotasi tidak mesti pohon yang seperti itu, tapi tempat gedung-gedung apa saja yang melindungi kita, tapi bukan Allah nggih. Kemudian kita tergantung pada berhala seperti itu namanya menjadikannya sebagai Tuhan. Itu dalam arti konotasi. Dalam arti yang fisik ya memang benar-benar pohon. Sudah pernah lihat pohonnya belum Bapak Ibu? Bodoh. Tapi sebagai gambaran Bapak Ibu, pohonnya besar, pohonnya rindang. Ringin kira-kira. Hati-hati Bapak Ibu. Ini nyerempet politik sedikit nggih. Makanya di zaman Nabi dulu melarang, maksudnya Nabi sebenarnya sejak zaman Nabi Musa, Nabi Syuaib dulu, nanti kan turun-temurun sampai Nabi Musa menyembah pohon ora kapok-kapok. Nah, pohon itu Bapak Ibu kan makhluk bernyawa nggih. Makhluk bernyawa. Ada larangan memelihara gambar yang bernyawa. Seringkali sih binatang yang dipakai. Sampai-sampai malaikat enggan masuk ke dalam rumah bila ada rumah yang hiasan rumahnya bergambar binatang. Tapi intinya nyawa, berarti pohon kan juga karena pohon bernyawa. Maka dalam kehidupan bernegara pun Bapak Ibu ketika pemilu, mohon maaf sebenarnya ada sinyal bahwa kita kalau bisa tidak memilih gambar partai yang bergambar pohon. Pun paham nggih? Dulu juga dipakai di zaman pemilu dulu. Ya, ada larangan memilih partai yang benderanya gambarnya pohon. Kalau dulu warnanya apa ya? Kalau sekarang sih warnanya kuning itu. Sampai-sampai ada pemimpin kita ketika menciptakan butir-butir Pancasila katanya dapat dari hasil renungan ketika duduk di atas pohon itu. Di bawah kok di atas kayak Superman. Saya jadi berpikir Bu, kenapa di bawah pohon? Kenapa tidak di masjid? Kan masjid tempat yang disukai Allah. Jangan-jangan distorsi sejarah. Kita kan nggak tahu sejarah, tahu-tahu ceritanya begini. Siapa yang menceritakan kan bebas saja. Wong di Quran tidak ada. Beda dengan kisah-kisah Nabi di Quran ada jelas. Nah ini pelanggaran pertama yang dilakukan oleh kaum Ashabul Aikah. Maka Allah menghadirkan Nabi Syuaib untuk mengajak umatnya kembali kepada jalan yang benar. Hanya menyembah Allah, bukan menyembah pohon. Satu. Pelanggaran yang kedua Bapak Ibu yang dilakukan oleh Ashabul Aikah adalah suka berbuat curang, bermain timbangan. Ya. Dalam Quran surat Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah, sialah, apeslah bagi mereka yang curang di dalam timbangan. Ayat ini ditujukan kepada penjual, tapi sesungguhnya kepada pembeli juga. Ya. Jadi maksudnya dua-duanya, cuma settingannya kepada penjual jangan bermain-main timbangan. Ya, mengurangi timbangan atau membebani pada wadahnya. Saya kadang masih melihat di pasar-pasar niku wadahe wonten bandule ngisore. Dikareti napa diplaster. Tujuannya men cepet mantep. Sementara bandulnya malah digerongi niku. Ada standar sebenarnya dari timbangan, bahannya apa, besinya apa, bajanya apa. Tapi kadang malah diganti gula, dikareti, ganti napa lah niku macam-macam. Itu baru dari barangnya, belum nanti tekniknya. Teknik meletakkan barangnya di wadahnya kadang cepet-cepet kususu, main cepet juglek.
Harusnya ditunggu dulu sampai imbang betul. Nah, baru orang beras yuk 2 kilo yuk. Bro, juglet langsung diambil. Wah, itu belum imbang itu. Itu kalau ditimbang lagi belum tentu pas. Itu baru sekedar contoh. Ini juga bisa diterapkan pada kasus-kasus yang lain. Beli bensin misalnya di SPBU, ngucurin ini kok nyemprot-cerot, bludak tuh nih kok, ada busanya. Itu ketika menyentuh digital, nyentuh sinyalnya itu, nanti kan penuh, padahal belum penuh. Itu selisihnya bisa sampai berapa mililiter itu. Ya dikalikan saja, kalau 1 liter 12.000 apa 10.000 pertalite, kalau sekian mililiternya berapa? 1 motor. Kalau sehari 100 motor berapa? 1 hari. Kalau 30 hari berapa? Nah, itu juga tindakan-tindakan masa lalu yang tidak bisa diambil pelajaran di masa sekarang. Ternyata dulu pun sudah dilakukan oleh orang-orang ashabul aikah. Selain menyembah pohon juga bermain-main timbangan. Tapi yang main-main timbangan ini juga ditujukan kepada pembeli. Wahai pembeli, kalau pembeli juga tidak rewel. Tuku singkong 10 kilo njaluk dibungkus dadi 10. Kan repoti toh, dikresek dadi 10. Yo nek beda rego ora apa-apa, tambah ongkos layanan, ongkos bungkus. Ngayal dadak patu. Telo 10 kilo dadi 10, amalang repoti toh. Yo nek sabar ikhlas mboten menapa. Kadang njaluk imbuh, orang itu njupuk njrowo. Nah njrowonya ini yang menjadi api neraka. Gak usah kaget, di zaman dulu juga sudah ada. Kalau zaman sekarang masih ada, berarti podo wae. Padahal sudah ada Al-Quran. 2. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Di zaman Nabi Syuaib, pemerintahannya memungut pajak tanpa kontraprestasi. Kalau di negara kita masih mending ada kontraprestasi. Pajak yang kita bayarkan buat bangun jalan tol, buat memperbaiki fasilitas umum. Dulu tidak. Apalagi pajaknya besar 10% Bapak Ibu. Melebihi zakat. Zakat hanya 2,5%. Ada sih memangnya lebih besar, tapi zakat-zakat tertentu. Kalau zakat mal kan cuma 2,5% itu. Tapi di zaman Nabi Syuaib pemerintahnya sudah memaksa 10%. Jenengan sering ningali niku mboten Bu, acara Islam itu indah. Kemarin Ustadz Sam, Ustadz Maulana mengatakan pajak itu hukumnya haram. Aku lho ndelok kok kendel banget ana TV yang ngono. So TV-ne dibredel niku. Kenapa haram? Karena memaksa. Orang tidak ikhlas. Zakat saja kadang tidak ikhlas, apalagi pajak. Jadi zakat itu sudah cukup dapat mengentaskan kemiskinan kalau dikelola dengan benar dan jujur, bukan pajak. Nah Bapak Ibu, kabar-kabarnya siap-siap mawon. Ini kan sudah pada naik nggih. Beras pun munda, listrik munda, mangke bulan ngajeng bensin munda. Nah, kula Bu wis ketar-ketir pajaknya mau dinaikkan 15%. Padahal selama ini pajak saya 5%, mundahe 10% dadi 15. Mulane kula wedi naik pangkat ora ya, munda pangkat ora ya. Nek ora munda pangkate samene terus nek munda pajake munda. Apalagi ini Bu. Jenengan sidone makan gratisnya mulai kapan Bu? Kabar-kabarnya makan siang gratisnya mulai tahun 2029. Jadi orang sido saiki aku ngertine tahun iki mulai jebul 29, masih 5 tahun lalu pemilu besok ada pemilu lagi itu. Untuk promo lagi nanti biar nyoblos. Tapi sekarang sudah mengumpulkan dana untuk makan siang besok 5 tahun mendatang. Ngumpulkannya dari mana? Ya naikkan pajak ini. Jadi rencong lu sudah ribut nih kok. Pajaknya tidak cuma naik 15%, mungkin 23%. Wah, ini ternyata kita kembali ke masa lalu. Di masa lalu sudah ada kasus seperti ini. Allah hadirkan Nabi Syuaib.
Nabi Syuaib Bapak Ibu gelarnya Khotibul Anbiya, khotibnya para nabi. Memang Nabi Syuaib nabi yang pandai berorasi, pandai pidato ya. Ceramahnya bagus, bahasanya luar biasa. Itu Nabi Syuaib. Ya, dulu kita punya presiden yang pandai berpidato. Bung Karno itu pidatonya luar biasa Bapak Ibu. Saya dulu punya rekaman kasetnya, paling cepat itu pidatonya Bung Karno 4 jam. Paling cepat nih kok. Kadang di laut, kadang di gunung, kadang di sawah. Kula nggih nate zaman Tasinem nggih, kan saniki pun sepuh kula. Zaman Tasinem kula nggih nate ceramah 4 jam di kampus Mujahidin IKIP Karangmalang dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dilala adzan Pak, nek ora adzan ora ngerti wis 4 jam nika. Nika jeng 4 jam napa pripun? Pun 15 menit niki. Nek kersa 4 jam mboten napa, ning tak tinggal lunga. Nah Bapak Ibu, Allah menghadirkan Nabi Syuaib untuk berdakwah, meninggalkan praktek-praktek kejahatan seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, mereka malah marah. Apalagi ketika Nabi Syuaib memberikan contoh-contoh musibah yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, saya tunjukkan Bapak Ibu ayat yang menceritakan tentang kaum Ashabul Aikah. Di antaranya ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Ayatnya 176 sampai 177 dan 187. Saya bacakan di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum Su'aibun alla tattaqun. Penyembah pohon al-Aikah telah mendustakan para rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, jadi kesalahan terbesar adalah mendustakan rasulnya. Dikandani rasulnya ora gelem, malah marah-marah. Bahkan Syuaib memberikan contoh musibah yang ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh ketika ingkar ditelan banjir bandang. Umatnya Nabi Hud ketika menyembah berhala diberikan musibah berupa awan panas. Umatnya Nabi Soleh ketika ingkar Allah turunkan petir yang menyambar-nyambar. Umatnya Nabi Lut yang suka berbuat sodomi, penyimpan seksual, Allah timpakan musibah, buminya dijungkir balikan menjadi lautan yang sekarang namanya laut mati. Itu umatnya Nabi Lut. Nah, dikandani musibah-musibah seperti ini malah marah. Ada sih yang sadar tapi tidak banyak. Yang sadar mengikuti Nabi Syuaib, yang tidak sadar malah tambah marah, bahkan mengusirnya. Kalau kamu tidak pergi dari kampungku, akan aku usir, akan aku bunuh. Bahkan ketika Nabi Syuaib mengatakan, kalau kamu seperti itu nanti musibah akan datang, malah nantang Pak. Ya Syuaib, mana musibah yang kamu janjikan? Nyatanya nggak turun-turun, malah nantang iki. Maka setelah Nabi Syuaib diusir, diselamatkan oleh Allah, Allah mulai menurunkan musibahnya secara pelan-pelan. Pertama, Allah datangkan kegelapan. Seharian gelap gulita. Coba Bapak Ibu, iki masjid lampunya agak mati paling do bingung toh. Itu sak kampung, sak kota, sak wilayah mati semua giliran ya. Gelap gulita, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Dalam kegelapan Allah turunkan musibah yang kedua, petir yang menyambar-nyambar. Ono suarane jenenge gluduk, nek ora ono jenenge benten malih. Ditambah lagi gempa bumi, jenengan tesi kelingan mboten gempa Bantul. Ini kan posisi di sini tuh mboten teng Bantul jenengan. Nek jenengan teng Bantul, ngertos Bu, apa itu tanahnya bergelombang kayak ombak. Ombak di laut saja mengerikan. Niki tanah, sawah, ladangnya kebun ini kayak ombak ngaten. Awes rumah hancur kabeh. Itu terjadi pula di zaman Nabi Syuaib.
Maka dalam waktu yang tidak begitu lama semuanya tewas dalam musibah yang Allah turunkan, meninggalnya di dalam rumahnya masing-masing, kejatuhan rumahnya sendiri-sendiri. Akibat mereka ingkar kepada Allah, mendustakan Rasulnya, yaitu kaum Ashabul Aikah. Nah Bapak Ibu, demikian dulu kisah singkat tentang satu kaum yang Allah binasakan gara-gara menyembah pohon, memungut pajak yang berlebihan, dan juga bermain-main timbangan. Mudah-mudahan Allah berikan pencerahan, hidayah kepada kita agar kita tidak melanggar seperti Ashabul Aikah. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kesempatan untuk memperbaiki diri hingga kita sukses mendapatkan gelar terhormat, yaitu orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian pagi ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah